Baik, Bapak akan jelaskan materi kita selanjutnya. Oke, dari diagram alur konsep ini kita udah sampai di penghujung bab 2 ya. Ini materi dari bab 2. Ini kemarin sudah ya. Untuk penyajian data, tabel distribusi frekuensi juga udah Bapak siapkan video sama soal-soal juga udah. Ini udah aman. Kemudian histogram, poligon sama ogif juga sudah. Terus lanjut ke bagian kedua ini juga udah, pemusatan data, rata-rata atau mean, mencari nilai tengah atau median, terus mencari modus juga sudah. Nah, sekarang kita masuk yang ke bagian ketiga ini ya. Nah, bagian ketiga ini di sini ada penyebaran data. Penyebaran datanya di sini mencari simpangan rata-rata, simpangan baku, terus mencari ragam. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke simpangan rata-rata dulu ya. Nah, simpangan rata-rata kemarin sudah Bapak kasih teorinya, materinya. Sekarang Bapak akan jelaskan penjelasannya dari simpangan rata-rata ini. Oke, kita lihat. Di sini ada ukuran penyebaran data terdiri dari jangkauan atau range, simpangan rata-rata, variansi atau ragam, simpangan baku atau deviasi standar, angka baku dan koefisien variansi. Nah, yang pertama di sini ada dibuat jangkauan atau range. Nah, di sini rumus dari jangkauan atau range ini yaitu datum terbesar dikurangi datum terkecil ini ya. Ini intinya rumusnya. Jadi nilai X maksimum dikurang X minimum, atau ini mencari range-nya untuk data tabel distribusi frekuensi. Rumusnya tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Oke, contohnya ini ada, tentukan range dari data 20, 30, 35, 40, 50, 56, dan 60. Dari data ini diperoleh nilai X maksimumnya 60, kemudian minimumnya 20. Sehingga tinggal kita kurangkan aja untuk mencari jangkauannya, yaitu 60 dikurang 20 sama dengan 40. Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian kalau misalnya ada lagi contoh lain. Nah, misalnya ada lagi angka 0, kemudian 1, 5, 9, minus 3. Nah, tentukan range-nya. Jadi kita mengurangi nilai tertinggi dikurangi nilai terendahnya ya. Jadi mencari range-nya ini 9 dikurang nilai terendahnya bukan 0 ya, minus 3. Jadi 9 dikurang minus 3. Jadi range-nya min jumpa min jadi positif ya ini. Jadi 9 ditambah 3, range-nya sama dengan 12. Beginilah cara mencari range-nya. Ini data tunggal. Nanti data kelompok kita bahas selanjutnya. Ada contohnya juga. Oke. Baiklah. Di sini ada simpangan rata-rata yang kedua. Di sini sudah dikasih tahu rumusnya ya. Pertama itu kita cari dulu rata-ratanya. Terus kita mengurangkan setiap data, mengurangi hasil dari rata-rata. Ini contohnya. Ini rumusnya. Ini rumusnya, kemudian lanjut ke sini. Oke. Di mana X itu datum ke I, maksudnya pertama, kedua tergantung urutannya. Kemudian X ada garis di atasnya itu rata-rata hitung. Terus N itu menyatakan banyaknya datum. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contohnya ya untuk mencari simpangan rata-rata ini. Nah, di sini ada lagi rumus yang kedua untuk data berbobot atau berkelompok. Simpangan rata-ratanya dirumuskan sebagai berikut.
Oke, di sini ada SR sama dengan 1 di 1/n sigma I sama dengan 1 sampai K yang di atas. Terus frekuensi dikalikan dengan mutlak XI dikurang X rata-rata. Oke. Contohnya kita lihat yang nomor 1. Oke, nomor 1 ini tentukan simpangan rata-rata dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Nah, di sini mencari rata-rata masih ingat ya kemarin. Nanti kita jumlahkan semua data. Kita jumlahkan ini semua datanya sama ini juga. Terus kita bagi sama banyaknya data. Datanya ada 7. Dihitung dari banyaknya data ini kan ada 7 semua sama ini. Di sini 4, di sini ada 3. Jadi kalau dijumlahkan 7. Jadi 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7 dibagi 7 hasilnya 8. Nah, nanti kalau kalian jumlahkan itu terus kalian bagi 7 hasilnya 8. Itu dulu yang pertama, kita dapatkan dulu rata-ratanya. Terus kita masukkan ke rumus SR atau simpangan rata-rata. Jadi sigma dikali jumlah dari sigma ini menyatakan jumlah ya. Jadi setiap data XI mengurangi rata-rata, yaitu di sini 8 ini. Jadi ini maksudnya 6 dikurangi 8 baru 4 dikurangi 8, 8 dikurangi 8, 10 dikurang 8, 11 dikurang 8, 10 dikurang 8, 7 dikurang 8. Itu artinya yang ini. Terus gimana lagi selanjutnya? Nah, di dalam pengurangan itu ada tanda mutlak. Tanda mutlak itu yang seperti ini ya. Ini ada. Di sini ada, di sini juga ada tanda mutlak, sini juga ada. Jadi inilah dia urutannya. Ada 6 kurang 8 dalam mutlak, ada 4 kurang 8, 8 kurang 8, 10 kurang 8, 11 kurang 8, baru 10 kurang 8, terus 7 kurang 8, terus semuanya dibagi 7. Jadi kalau 6 kurang 8, 6 dikurang 8. Oke, 6 dikurang 8 kan seharusnya minus 2. Di sini dibuatnya positif 2. Jadi karena ada tanda mutlak, mutlak ini menandakan semua hasil bernilai positif. Jadi kalau dia nilainya negatif, hasilnya positif. Kalau nilainya positif, dia tetap positif. Oke, paham ya? Ingat itu ya, kalau ada tanda mutlak, jadi setiap nilai negatif, hasil akhir negatif, dia bertanda positif. Tidak lagi bertanda negatif. Oke, ini jadi 6 kurang 8 jadi positif 2. 4 dikurang 8, ini seharusnya hasilnya minus 4 menjadi 4. Lalu 8 kurang 8, 0. 10 kurang 8 positif 2 tetap ya, di sini juga 2. Terus 11 kurang 8, 3. Dan seterusnya 2 tambah 1. Oke, jadi kalau dijumlahkan semua, ini hasilnya 2 tambah 4, 6, tambah 2, tambah 0, 6, tambah 2, 8, tambah 3, 11, tambah 2, 13, tambah 1, 14. Jadi 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Oke. Jadi itulah untuk menentukan simpangan rata-rata untuk data tunggal. Ini data tunggalnya. Nah, kita lihat yang data yang seperti ini, yang ada tabelnya. Nomor 2. Hitunglah simpangan rata-rata dari data pada tabel berikut. Nah, di sini ada nilai X-nya 4, frekuensinya ada 4, sebanyak 4. 5 Angka 5 frekuensinya 8. Jadi 5 menandakan ada banyaknya 8 kali lah 5-nya. Terus 6 ada sebanyak 6, 7 ada sebanyak 2. Jadi dibuat tabelnya seperti ini yang di bawah.
Ini nampak ya. Nah, XI-nya 4567. Lalu FI-nya sesuai frekuensinya ada 486 dan 2. Terus sudah dapat kita buat XI sama FI-nya, terus kita kalikan. XI dikali FI. Hasilnya kita buat ke sampingnya. Ini. Jadi hasilnya 4 kali 4 16, 5 kali 8 40, 6 kali 6 36, 7 kali 2 14. Setelah itu kita buat jumlah dari frekuensinya totalnya yaitu 20 menandakan sigma F. Kemudian sigma FI kali XI kita jumlahkan juga semuanya jadi 106. Nah, sudah dapat itu, lalu kita masukkan ke rumus yang bagian ketiga ini, keempat ya. Ya, 1 2 3 4. Oke. Jadi di sini sama caranya seperti yang ini tadi. Data tunggal ini. Jadi setiap XI mengurangi rata-rata. Nah, di sini rata-ratanya belum kita dapatkan. Belum ada. Jadi kita cari dulu rata-ratanya baru kita masuk ke tabel yang ini. Nah, rata-ratanya di mana? Di sini dulu dicarinya, di bawahnya. Jadi rata-ratanya sama dengan sigma I menandakan yang pertama, suku pertama sampai ke N dari FI kali XI per sigma dari yang pertama sampai ke N dikali FI-nya, frekuensi dari nilai X tadi. Kemudian di sini diperoleh, tadi kan udah kita dapat nih hasilnya yang ini semua, yang ini. Ini kan udah kita dapat, jadi tinggal kita masukkan aja sigma FI kali XI tadi 106, terus sigma frekuensinya tadi 20. Jadi tinggal kita bagi 106 dikurang 20. Inilah rata-ratanya. Rata-ratanya 5,3. Terus sudah dapat rata-rata, kita masuk ke bagian tabel keempatnya. Oke, tabel keempatnya ya. Tabel keempat ini. Jadi dari mana 1,3? Jadi itu datangnya dari, kan ini rumusnya XI dikurang X rata-rata. XI-nya ini dulu kita ambil yang pertama, urutan pertama 4 dikurang sigma rata-rata. Rata-ratanya tadi ini dari 5,3. Jadi 5,3. 4 dikurang 5,3 kan seharusnya negatif 1,3. Negatif 1,3. Karena ada tanda negatif, tanda mutlak, jadi hasilnya ke positif. Ini positif 1,3. Paham ya? Itu dia. Itu yang pertama. Kemudian dari yang di bawahnya yang kedua 0,3 datangnya sama juga caranya. Caranya 5 XI ya, urutan yang kedua 5 dikurang nilai rata-ratanya tadi. Nilai rata-ratanya 5,3. Nah, ini pun harusnya hasilnya minus 0,3. 0,3 ya. Tapi karena ada tanda mutlak, hasilnya menjadi positif 0,3. Gitu dia. Untuk yang urutan ketiga juga yang ini 0,7, caranya juga sama. Ini caranya juga sama. Kita kurangkan sama XI-nya. Ini menjadi 6 dikurang 5,3. Hasilnya 0,7. Terus selanjutnya 7 dikurang 5,3. Hasilnya 1,7. Oke, paham ya? Sudah dapat XI dikurang X rata-rata, kita lanjut ke tabel tambahan selanjutnya yang ini.
frekuensi mengalihkan sigma mutlak, frekuensi mengalihkan mutlak dari XI dikurang X rata-rata. Jadi yang ini kita kalikan ke hasil yang ini. Jadi 4 dikali 1,3 5,2, kemudian 8 dikali 0,3 itu 2,4, terus 6 dikali 0,7 hasilnya 4,2, 2 dikali 1,7 hasilnya 3,4. Setelah dapat semua hasil perkaliannya, kita jumlahkan semuanya dari atas sampai bawah, hasilnya 15,2. Nah, selanjutnya setelah kita dapat data ini, tinggal kita masukkan rumus yang terakhir ini, rumus SR-nya. Jadi hasil akhir ini sigma Fi dikali dengan mutlak Xi dikurang X rata-rata 15,2 dibagi 20 dibagi sigma frekuensinya yang ini ya. Jadi 15,2 dibagi 20 0,76. Oke, ini dulu contoh yang Bapak kasih. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas dari kedua contoh ini, boleh kalian tanya lagi biar Bapak jelasin lagi yang kurang ngertinya. Oke.